Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menanggapi atau mereaksi salah satu video klarifikasi dari HBS, yang mana dia mengklarifikasi video sebelumnya yang mengatakan bahwasanya ketika ada seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, kemudian ketika dia belum menjima perempuan ini atau istrinya ini, kalau dia mempunyai ibu, berarti dia anak dari seorang janda ya, maka dia boleh mengawini ibunya tersebut asalkan belum menjima istrinya tersebut atau anak dari seorang janda ini. Kemudian beliau mengklarifikasinya. Sebelum kita menanggapi panjang lebar video dari klarifikasi HBS ini, kita saksikan videonya dulu ya. Hukum menikahi ibu mertua setelah menalak anaknya sedangkan dia belum tidur bareng jima dengan anaknya, Bib. Itu kemarin kan Ana udah jelasin. Ana waktu live kemarin Ana bahas tentang bab insaf. Itu Ana sabukul lisan. Sabukul lisan. Sabukul lisan itu adalah kesalahan dalam berbicara, kesalahan lidah. Maksudnya apa? Maksudnya lidah kehendak ingin berbicara A tapi lidah berbicara B. Jadi apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan kehendak. Itu namanya sabqul lisan, kesalahan dalam berbicara atau lahan. Kemarin itu Ana bilang di video, apabila kita menikahi seorang anak ya, apabila anak itu belum disetubuhi, maka kita boleh menikahi ibunya. Itu salah. Kebalik. Bahasa Ana tuh kebalik. Harusnya apabila kita menikahi ibunya, seorang janda, kalau belum disetubui maka boleh menikahi anaknya. Harusnya seperti itu. Sabqul lisan. Ana sabqul lisan. Dan sabqul lisan itu dalam dunia santri, dalam dunia pondok pesantren, itu biasa. Dalam kitab Al-Mankhul, Al-Imam Ghazali, Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul, itu dijelaskan Imam Hanafi itu pernah melakukan lahan, sabqul lisan. Dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Rabi'ah, Imam Abu Yusuf, Imam Malik, bahkan sekelas Imam Syafi'i pernah melakukan lahan. Al-Imam Ibn Manzur mengatakan mihrab itu dinamakan mihrab karena tempat bagi imam ataupun khotib, yang dimana bisa saja mereka berbuat salah atau melakukan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mihrab dinamakan mihrab karena dari kata harab. Jadi seorang imam dan seorang khotib itu harus siap memerangi dan siap diperangi. Jadi masalah lahan sabqul lisan itu masalah hal yang biasa kalau bagi orang-orang yang mengerti. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, ya begitulah. Anak nggak anggap pusing. Oke? Kalau kita lihat pernyataan klarifikasi dari HBS ini kan, menurut saya ada beberapa yang perlu kita tanggapi atau beberapa poin ya. Pertama, beliau itu menganggap lahan yang istilahnya beliau ini, tapi menurut saya sebenarnya bukan lahan sih. Kalau saya lihat lahan itu diistilahkan atau sorifnya kepada yang lahan kiroah atau lahan nanti nasyid ya. Yang pentingnya bukan hukum. Sebenarnya yang lebih tepat menurut saya itu adalah sabqul lisan. Itu kan dianggap biasa itu di kalangan santri. Oke lah, di kalangan santri itu biasa, tapi kan dia seorang ad-da'i, beliau ini kan ad-da'i kemana-mana, banyak jamaahnya. Kalau sampai sabqul lisan, andaikan tidak ditegur oleh teman-teman santri itu mungkin tidak diklarifikasi begitu, tapi banyak menegur dari santri, kemudian beliau mengklarifikasi, mungkin begitu bahasanya. Kemudian poin yang kedua menurut saya begini. Nanti berurutannya tidak menyebutkan poinnya. Poin kedua begini. Poin kedua itu adalah begini maksud saya. Ketika dari kaum Ba'alawi, mungkin bahasanya begitu ya, salah satu HBS ini, ketika dia salah ini, teman yang lainnya itu mungkin ya saya lihat belum ada, menurut yang saya lihat pengetahuan saya itu belum ada yang menegurnya. Tapi kalau di kalangan NU itu kemudian ada seorang yang jadi panutan, salah memberikan suatu hukum, anggaplah sabqul lisan, maka teman-teman itu rame-rame langsung
ketika itu memberikan tanggapan, itu salah, yang benar begini dan begitu. Tapi kalau kalangan kelompok mereka itu, saya yang sepengetahuan saya sejak saya sampai saya membuat video ini itu tidak ada. Kemudian juga begini, ketika poinnya begini lagi ya, ketika kesalahan sendiri itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah saja hal seperti itu. Tapi kalau kesalahan orang lain satu atau dua itu dianggap satu kesalahan yang sangat fatal begitu. Itu menurut saya adalah satu barometer yang tidak adil menurut saya. Kalau seseorang itu memberikan satu barometer bahasanya yang kayak legowo begitu pada dirinya, pada orang lain juga begitu. Kalau masih salahnya lumrah, tidak di dalam ranah hukum, misalnya bacaan, itu tidak apa-apa. Ranah hukum siapapun harus diperbaiki. Kalau barometernya seperti itu, maka bagus menurut saya. Bahkan kalau bisa pada dirinya dan keluarganya lebih tegas, itu lebih bagus menurut saya. Itu merupakan salah satu contoh yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar dan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengatakan, kalau Fatimah yang mencuri, saya ketok tangannya, begitu. Itu kan langsung tegas pada keluarganya beliau. Kemudian begini juga, saya mau bicara begini. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mau ini hukum syariat biar teratur begitu, maka siapapun yang melakukan kesalahan yang secara fatal itu tetap harus kita berikan tanggapan bahwasanya itu adalah benar atau itu tidak benar begitu. Misalnya tidak benar, kita bilang itu tidak benar karena itu menyalahi kepada syariat. Itu harus kita jelaskan bahwasanya kalau di dalam masalah tadi seorang perempuan yang kita kawini, kemudian ketika kita tidak menjimanya atau belum menjimanya, kita mentolaknya, dan kebetulan dia punya ibu, kita boleh mengawin ibunya, itu sangat bertentangan dengan nas Al-Quran, begitu. Maka kita perlu menyuarakan bahwasanya tidak benar, meskipun ada klarifikasi dari video tersebut, begitu. Kalau begitu bagaimana? Kalau sudah begitu, nanti tatanan syariat itu akan berjalan dengan rapi begitu. Jangan sampai begini. Saya menemukan beberapa teman-teman yang ketika ada orang besar bahasanya begitu melakukan satu kesalahan, maka yang dikedepankan adalah husnudzonnya. Mungkin dia tahu, mungkin dia begini dan begitu. Tapi kalau di kalangan teman sebayanya atau teman seangkatannya atau teman seleting di dalam umur atau di dalam kasta bahasanya begitu, maka dianggap dia tuh memang salah begitu atau tidak mengedepankan husnudzon. Itu menurut saya tidak barometernya tidak netral begitu, tidak objektif mungkin bahasanya begitu. Maka menurut saya yang benar di semua masalah itu untuk menghukumi atau kita memberikan satu penilaian, ya kalau salah ya salah dari siapapun begitu. Tidak usah kita mempertimbangkan kan dia orangnya begini dan begini, latar belakangnya ini dan itu, dia orang besar, orang ini dan itu. Tidak usah gitu. Kalau kita menegur, ini yang tegur gitu. Bahkan menurut pandangan saya, kita itu harus menegur seseorang ketika dia salah. Itu harus kita tegur apabila dia mempunyai jemaah yang banyak begitu. Kenapa? Kalau kita tidak menegurnya, tidak membenarkannya, fatwa yang dikeluarkannya kalau dia salah, maka banyak dari jemaahnya yang tersesat. Kalau orang yang biasa seperti saya, orang biasa, kemudian ada teman-teman orang biasa misalnya yang tidak punya jemaah atau jemaahnya sedikit, maka itu mafsadah yang ditimbulkan ya biasa, tidak di dalam skala besar. Tapi kalau seperti beliau ini HBS ini, kalau dia salah maka skala besar begitu. Karena yang ngefan muhibbin itu banyak sekali begitu. Lah ini menurut saya perlu untuk disuarakan. Oleh karena itu menurut saya kita harus bisa berlaku secara netral, objektif begitu menurut pandangan saya. Dan teman-teman, saya harap tidak berpandangan jelek terhadap seseorang yang memang membenarkan sesuatu yang salah secara ilmiah. Karena memang pandangan ilmiah saling tegur menegur dalam ilmiah itu merupakan hal yang lumrah atau biasa. Lah ini yang benar-benar biasa. Kalau salah seperti halnya yang disampaikan HBS tadi yang sudah diklarifikasi, salahnya itu kan fatal. Kemudian dianggap lumrah di kalangan santri, saya kira itu tidak lumrah. Karena itu kesalahannya sangat fatal menurut saya. Kalau masih sekelas santri, ya mungkin bahasanya itu tidak ada jemaahnya, tidak akan menimbulkan mafsadah, itu biasa. Tapi dia sekelas seorang ad-da'i yang masyhur,
yang banyak jemaahnya, yang banyak muhibbinnya, kalau salah diikuti atau kadung diikuti itu bahaya menurut saya. Oleh karena itu, perlu adanya video tanggapan pada videonya beliau kemarin itu. Meskipun sekali lagi sudah diklarifikasi begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.